Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati gambar berbagai karya 3 dimensi, siswa dapat mengenal berbagai karya 3 dimensi dan membuat gambar rancangan karya 3 dimensi. 2. Dengan kegiatan mencoba membuat karya 3 dimensi, siswa dapat membentuk karya 3 dimensi. 3. Dengan kegiatan menyimak video cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam sebuah cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menirukan peran tokoh dalam suatu cerita. Udin, Siti, Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi berbagai benda yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Apa saja ya yang dibuat oleh Udin dan teman-teman? Ayo kita pelajari uraian berikut ini. Nah, perhatikan, ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, di situ ada gunting, ada malam atau plastisin, ada kertas, ya, ada kertas dan seterusnya. Nah, itu merupakan bahan-bahan yang akan digunakan, ya, digunakan Udin dan teman-teman untuk membuat karya 3 dimensi. Kira-kira mereka mau membuat apa ya? Ayo coba kita simak ya, kira-kira apa ya? Sekarang ayo kita mengamati. Kita amati bersama-sama. Anak-anak, pada pembelajaran 2, kamu sudah pernah mengamati berbagai gambar karya 3 dimensi berupa gerabah. Nah, saat ini perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda yang lain. Silakan diperhatikan. Itu ada rumah, ada rumah,
ada pohon apa itu ya, pohon jagung ya, pohon jagung. Ada juga yang sebelahnya itu adalah pohon apa itu ya, pohon kelapa bukan, pohon pisang ya, pohon pisang. Nah, itu contoh ya, contoh karya 3 dimensi. Nah, berarti kan gambar berbagai karya 3 dimensi. Di sebelah kiri itu ada sapi penghasil susu ya, sapi perah. Itu dari apa kira-kira? Ya, dari kertas. Ya, itu dari kertas. Nah, itu merupakan salah satu contoh ya, gambar karya 3 dimensi. Nah, yang sebelah kanan itu adalah rumah ya, rumah, miniatur rumah. Itu bahannya ada yang dari plastisin, ada yang dari kertas, ya. Di situ ada mobil ya, ada mobil merah, biru, hijau, tuh ya. Dan juga ada bangunan yang tinggi, yaitu bangunan bertingkat itu. Nah, sebelah bangunan ada pohon kelapa. Ya, asik ya, asik. Anak-anak juga harus bisa ya, harus bisa. Kita latih keterampilan. Dan selanjutnya di situ ada kandang ya. Tadi sapinya dimasukkan ke dalam kandang sapi ya. Nah, itu sapi penghasil susu tadi ya. Nah, di situ ada juga yang mengurusi sapinya ya, peternak sapi. Itu ada di dalam kandang juga. Setelah itu di depan kandang itu ada para pekerja. Yang satu membawa rumput, yang satu membawa hasil perahannya ya, berupa susu. Nah, itu ya. Nah, di sebelah kiri itu ada angkong, tahu angkong ya? Nah, itu untuk mengangkut makanan ya, rumput dan seterusnya, itu untuk dikasihkan pada sapi ya. Nah, setelah itu di sebelah kanan ya, angkong tadi sebelah kiri ya. Sekarang di sebelah kanan itu ada pohon. Ada pohon dengan daunnya yang rimbun, daunnya yang lebat berwarna hijau. Nah, itu ya. Itu adalah contoh karya 3 dimensi ya, gambar karya 3 dimensi. Tuh, silakan diperhatikan. Anak-anak, karya 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya yang berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuknya. Nah, ada karya berupa meja atau berbentuk meja, kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan
paku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah menggambar benda mengenai lingkungan tempat tinggal. Nah, benda apa yang sudah kamu gambar? Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kamu harus membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat. Jadi sebelum kalian membuat karya 3 dimensi, ya, maka lebih bagusnya kalian harus menggambar rancangan karyanya dulu. Jadi kita gambar dulu. Nah, setelah digambar, satu contoh kita mau membuat apa ya? Pohon. Ya, pohon jagung umpamanya ya. Nah, kita harus menggambar dulu pohon jagung itu bentuknya seperti apa. Nah, kalau sudah digambar, baru kita membuat karyanya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh gambar rancangan karya 3 dimensi. Itu ada sketsa rumah atau gambar rumah yang belum jadi ya. Ada pohon. Ada juga Pak Petani ini ya, Pak Petani. Ini hanya contoh gambarnya saja. Gambar untuk patokan, untuk gambaran membuat karya 3 dimensi. Dan juga ada ini apa ini ya? Ayam. Angsa. Nah, itu contoh gambar ya. Jadi digambar dulu sebelum dibuat bentuk benda 3 dimensi. Ya, gitu ya. Jadi sebelum kita membuat karya 3 dimensi, kita harus menggambar dulu. Ya, harus menggambar dulu. Gambar karya seni rupa 3 dimensi. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat karya 3 dimensi. Nah, coba kita akan membuat pohon jagung ya. Kita buat pohon jagung. Ya, ayo sekarang kita mencoba. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Nah, itu kita siapkan plastisin ya, kita siapkan plastisin yang digunakan nanti untuk membuat karya 3 dimensi ya, benda 3 dimensi. Nah, itu kita sediakan dulu alatnya, bahannya ya. Plastisin. Selanjutnya membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung ya. Kita akan membuat pohon jagung. Jadi langkah kedua adalah membentuk atau membuat bagian-bagian jagung. Jadi bagian-bagian pohon jagung maksudnya ya. Nah, di situ nanti ada daun, ada batangnya, kayunya ya, pohonnya. Dan juga ada jagungnya. Nah, kita bentuk-bentuk dulu plastisinya. Kita buat panjang, buat pipi, gitu. Sekarang tahap yang ketiga yaitu hasil jadi, bentuk bagian-bagian pohon jagung ya. Ini sudah terbentuk. Di situ ada pohonnya, ada daunnya, ada jagungnya ya. Itu.
Ini lucu ya, unik. Itu ada jagung di dalamnya. Di bagian luar warna hijau itu sebagai bungkus jagungnya, yang di dalamnya kuning itu adalah jagung ya. Maksudnya itu contoh karya jagung, bukan jagung betulan itu ya. Itu malam atau plastisin ya, seperti itu ya. Jadi kita buat bentuk-bentuknya dulu. Nah, setelah itu jadilah seperti itu. Langkah selanjutnya adalah menyatukan bagian-bagian pohon jagung. Ya, tadi kita sudah membuat daun, membuat jagung, membuat pohonnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita satukan. Ya, kita satukan. Di situ ada daun, ada jagungnya ya, dijadikan satu. Biar bisa membentuk pohon jagung. Nah, di situ juga diberi apa itu ya? Bunga jagung. Ya, bunga jagung. Di bagian atas itu ya. Itu ada bunganya. Nah, sekarang coba perhatikan. Itu adalah karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Nah, itu ya. Pohonnya berwarna hijau gitu ya. Terus apa ya? Jagungnya berwarna kuning. Ya, itu kuning. Dan selanjutnya di bagian atas itu adalah apa ya? Bunga ya, bagian bunga pohon jagung. Nah, itu ternyata tadi yang panjang-panjang bulat-bulat akhirnya sudah ditempelkan jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh karya 3 dimensi ya. Selain pohon banyak, tadi bisa rumah juga bisa ya, seperti yang pada gambar sketsa tadi. Bisa juga selain rumah ada mobil-mobilan, boleh ya, ada mobil-mobilan dan seterusnya. Sekarang tugas pertama. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 anak. Ya, 4 anak. Cobalah membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung. Ya, seperti langkah-langkah tadi. Nah, setelah itu buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya berbeda. Ya, jadi setiap anak tidak boleh sama ya. Kalau yang satu membuat pohon jagung, yang lain jangan pohon jagung juga. Ya, tapi boleh apa? Benda-benda yang lain seperti itu ya. Nah, karya 3 dimensi yang telah dibuat itu ya, nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket ya. Jadi karya 3 dimensi yang sudah kalian buat tadi, yang satu anak membuat sendiri-sendiri satu-satu dengan jenis tiruan yang berbeda ya. Satu pohon jagung, yang satu apa begitu. Nah, bahan-bahan itu nanti akan digunakan sebagai bahan pembuat maket. Apa sih maket? Nah, maket itu adalah bentuk tiruan ya, bentuk tiruan benda
dalam 3 dimensi, yang mana itu berskala kecil ya, jadi kecil, tidak besar ya, kecil. Nah, contohnya ada kapal, rumah, pesawat terbang, dan seterusnya. Oleh karena itu, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang akan digunakan. Nah, selamat belajar ya. Udin dan teman-teman berencana membuat maket lingkungan tempat tinggal berupa rumah pohon. Nah, berikut contoh gambar bentuk rumah sebagai bahan pembuatan maket rumah pohon. Nah, ini adalah gambar rumah ya, gambar rumah yang dibuat oleh Udin dan teman-teman. Anak-anak, berbicara mengenai rumah pohon, berikut ada sebuah cerita mengenai taman rumah pohon. Ya, silakan disimak ya. Halo teman-teman, di sini kita akan mempersembahkan drama yang berjudul Taman Rumah Pohon yang dimainkan oleh Nabil, Ibra, Aga, Keanu, Dava, Ganjar, Pedro, dan Dimas. Selamat menyaksikan. Keanu memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil, tempat buku cerita, bantal, tikar, selimut, foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Pada suatu siang, Keanu tidur-tiduran di rumah pohonnya. Tiba-tiba terbesit di hati Keanu untuk memanggil temannya untuk bermain di rumah pohon. Kok sepi ya? Aku telepon Dava aja lah biar main kesini. Halo Va, ayo kita pesta-pesta di rumah pohonku. Halo Nu, aku ke rumah pohonmu sekarang ya sama Pedro. Aku akan jemputin teman-teman. Ayo Va, kita ke rumah Keanu. Ayo. Nu, aku main ke rumah pohonmu ya sama Nabil. Ayo Jar, kita ke rumah pohonnya Keanu. Dan siang itu Keanu mengajak Dava, Ganjar, Nabil, Ibra, Aga, Pedro, dan Dimas untuk bermain di taman rumah pohon. Terima kasih ya teman-teman sudah datang ke rumah pohonku. Enak di sini, Keanu. Nu, boleh ngambil makanannya nggak? Boleh. Aku baca buku ya, Nu. Iya. Aku Nu. juga ngambil makanan ya, Nu. Iya. Nu, sebaiknya di sini ditanami banyak pohon biar banyak yang suka ke sini. Kalau jadi besok aku bantu ya, Nu. Ya, nanti aku akan bilang mamaku. Makanannya enak banget, Nu. Oh iya. Enak, Nu. Di sini atumu enak, yo. Besok ke sini lagi ya. Iya. Iya. Oke. Akhirnya
Akhirnya teman-teman Keanu pulang. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang agar membuat taman yang berisi pohon lebih banyak sehingga banyak yang akan datang. Dan Keanu bilang ke orang tuanya tentang ide teman-temannya. Dan orang tuanya pun setuju. Dan pada pagi harinya mereka membuat taman pohon jambu lebih banyak pohon. Keanu. Kopi kadal mati. Halo teman-teman. Halo. Ayo kita tata tanaman ini. Mamaku setuju. Ayo. Aku taruh di sini ya, No. Ini aku taruh ya, No. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Taman pohonnya sudah lebih bagus. Ya. Besok kesini lagi ya. Sekian drama Taman Rumah Pohon. Sekian, terima kasih. Nah, setelah kalian menyimak video yang berjudul Taman Rumah Pohon, sekarang kerjakan soal berikut ini. 1. Siapa sajakah tokoh dalam cerita Taman Rumah Pohon? 2. Siapa tokoh utamanya? Yang ketiga, bagaimana sifat tokoh utamanya? Nah, silakan dikerjakan di buku tugasmu. Petikan materi. Mengamati berbagai hasil karya seni 3 dimensi. Karya 3 dimensi terbuat dari kertas dengan cara menggunting dan menempel. Alat dan bahan yang digunakan berupa kertas, gunting, dan lem. Contohnya karya rumah, mobil, pohon, dan lain-lain. Karya 3 dimensi terbuat dari plastisin. Dibuat dengan cara membentuknya. Bahan yang digunakan adalah plastisin atau tanah liat. Karya 3 dimensi terbuat dari kayu dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Mengamati sifat tokoh utama cerita. Tokoh dalam sebuah cerita fiksi memiliki sifat masing-masing. Sifat tokoh dalam cerita bisa diketahui dari penjelasan penulisnya. Sifat tokoh juga bisa diketahui dari ucapan, tingkah laku, dan pemikiran tokoh dalam cerita.
itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.